Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Sudah hari Sabtu dan seperti biasa besok hari Minggu ceritanya libur ya. Karena setiap hari Minggu saya libur dan ada kegiatan di luar, belajar dan mengajar. Jadi saya tidak ada waktu ya untuk membuat ceritanya. Sebenarnya hari Sabtu gini ya, kalau saya itu punya waktu yang panjang, saya bisa menyiapkan ceritanya untuk besok. Tetapi ya karena setiap hari Sabtu, hari Senin itu pasti hari yang sangat sibuk ya di sini. Jadi itu tidak mungkin saya membuat simpanan buat hari Minggu. Jadi ya libur dulu ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Meski sudah lama sejak kejadian itu, Tiara selalu menyesalinya dalam hati. Pada saat itu, dia ingin menjanjikan Sandi karena dorongan hati. Namun pragmatismenya menahan Tiara. Tiara ragu-ragu untuk sesaat, kemudian dia dengan sopan menolak tawaran Sandi. Sandi, aku pasti akan membantu jika itu adalah posisi lain di orkestra. Namun, aku mungkin tidak dapat membantumu jika itu adalah posisi asisten kepala konser. Aku tidak memiliki pengalaman tampil sebagai asisten kepala konser. Dan aku tidak memiliki pengalaman berkolaborasi dengan yang lain di orkestra. Jadi aku takut aku hanya akan menyusahkan kalian. Setiap musisi mengumpulkan pengalaman mereka setelah pertunjukan. Dan jika kamu tidak datang dan mencobanya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu tidak akan berkolaborasi dengan baik dengan kami? Tidak mau menyerah, Sandi terus membujuk Tiara. Selain itu, akan ada banyak pemimpin orkestra di antara para tamu yang akan datang dan menonton pertunjukan besok malam. Jika bakatmu dibina oleh mereka dan mereka menempatkan fokus utama pada pelatihanmu, kamu akan bisa menyelamatkan dirimu dari perjuangan selama 5 tahun. Biarkan aku memikirkannya lagi. Tiara sedikit tergoda, merasa bahwa Tiara sedikit tertarik Sandi melanjutkan tanpa menyerah. Dan juga Pak Ruben bahkan mengenali para guru konservatorium Wina. Bukankah kamu bilang bahwa kamu sudah mencari kualifikasi penerimaan? Selama kamu bersedia membantu kami, kamu mungkin memiliki kesempatan itu ketika saatnya tiba. Kali ini Tiara sama sekali tidak punya alasan untuk menolak tawaran Sandi. Belakang ini aku telah pergi ke banyak tempat demi kualifikasi penerimaan, tapi aku selalu ditolak. Jadi sekarang akhirnya aku memiliki kesempatan. Jadi sangat wajar bagiku untuk meraihnya. Baiklah, akan ku coba. Setelah menutup telepon, Tiara mandi dan bergegas ke studio yang disewa sementara oleh Berlin Philharmonic. Di bawah bimbingan seorang resepsionis wanita, Tiara tiba di pintu studio. Namun sebelum dia bisa mengetuk pintu untuk masuk, suara argumen datang dari pintu terbuka. Pak Ruben, bagaimana bisa seorang pemain biola yang tidak dikenal menjadi asisten kepala konser pada saat seperti ini? Bukankah ini seperti merusak pertunjukan besok? Saya juga tidak setuju dengan keputusan ini. Terlebih lagi, kami sudah berlatih siang dan malam untuk pertunjukan ini. Kami telah mengembangkan pemahaman itu. Pemain biola itu adalah anggota sementara. Bisakah
dia berkolaborasi dengan baik dengan kami. Pak Ruben, saya pikir kita tidak bisa membiarkan ada cacat dalam pertunjukan, bahkan jika tidak ada asisten kepala konser saat ini. Seketika anggota Berlin Philharmonic mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda pendapat. Ruben terus mendengarkan mereka diam-diam. Dia menunggu sampai semua orang selesai mengungkapkan pendapat mereka. Kemudian dia berbalik untuk melihat Sandy. Kamulah yang merekomendasikan pemain biola itu. Jadi bagaimana menurutmu? Saya percaya kepada teman saya. Jika semua orang tidak yakin, kalian semua bisa menunggu teman saya datang dan memainkan pertunjukannya langsung. Kami akan membiarkan keterampilan kita berbicara sendiri. Sandy berkata dengan suara tegas saat matanya yang gelap melirik anggota band. Sementara itu, Tiara merasa sedikit tersentuh di luar pintu ketika dia mendengar Sandy yang membelanya. Karena Sandy sangat percaya padaku, aku tidak boleh mengecewakannya. Tiara menarik nafas dalam-dalam, mengetuk pintu dan masuk. Sandy, aku tidak terlambat kan? Berpura-pura dia tidak mendengar argumen sebelumnya. Tiara membawa kotak biola di punggungnya. Dia berdiri tegak di pintu, wajahnya yang tanpa riasan bahkan lebih indah daripada anggota band wanita yang dihiasi riasan saat ini. Penampilannya membuat kagum banyak orang. Sandy merasa bingung sejenak, kemudian dia dengan cepat kembali sadar dan tersenyum ringan. Tidak, kamu tidak terlambat. Bahkan kamu datang tepat pada waktunya. Setelah mendengar itu, Tiara mengangguk. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah orang lain. Dia menyapa Ruben. Pak Ruben, kita bertemu lagi. Ruben tampak agak canggung. Bagaimanapun mereka telah berpisah dengan persyaratan yang mengerikan belum lama ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa bantuan yang diundang Sandy itu sebenarnya adalah Tiara. Pada saat ini anggota band yang awalnya tertegun juga mengenali Tiara. Jadi satu persatu mereka mulai berbisik. Dia adalah kavaleri yang diundang oleh Pak Sandy. Apa ini lelucon? Bagaimana bisa seorang siswa bisa menjadi asisten kepala konser? Tidak, aku tidak bisa membiarkan Pak Sandy bertindak gegabah. Dia akan merusak pertunjukan. Pak Sandy, saya tidak setuju jika Anda membiarkan seorang murid Pak Ruben yang dipecat itu mengambil alih posisi asisten kepala konser. Saya juga tidak setuju. Keberatan dari anggota Berlin Philharmonic terus terdengar di sekitar studio. Namun baik Sandy maupun Ruben tidak mengatakan apa-apa. Tiara tahu bahwa mereka sedang menunggunya untuk menangani masalah ini. Segera dia melepas kotak biola yang dia bawa di bahunya. Kemudian dia mengamati kerumunan yang gelisah itu dengan acuh tak acuh. Saya sadar bahwa semua orang memiliki keraguan besar terhadap kemampuan saya. Jadi saya akan memberitahu kalian. Saya akan memainkan sebuah lagu, dan kami akan menggunakan kemampuan kami untuk membuktikan semuanya. Bagaimana dengan itu? Setelah mendengarnya, semua orang saling menatap dalam diam, dan pada akhirnya mereka menyetujui tawaran Tiara. Setelah beberapa menit Tiara menyesuaikan senar dan meletakkan biola di pundaknya. Hei, lihat, biola di tangannya. Bukankah itu biola surgawi yang pernah digunakan Maestro Flores? Seorang mengenali biola yang di tangan Tiara dan tiba-tiba terjadi keributan. Aku harap kemampuan wanita ini layak untuk biola surgawi yang terkenal itu.
Saat Tiara mendengarkan diskusi di sekitarnya, hatinya yang awalnya tenang berangsur-angsur menjadi tegang. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam saat dia mencoba meredam suara yang ada di sekitarnya. Kemudian dia mulai menarik busur ke senar biola. Karya yang akan dimainkan Tiara kali ini adalah konserto biola dalam D mayor. Tiara tahu bahwa jika dia ingin orang-orang ini mengenali kemampuannya, dia harus menunjukkan kepada mereka keahliannya. Dan konserto biola dalam D mayor memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam hal ritme. Mendampingi suara lembut biola, orang-orang yang sebelumnya membahas masalah kepemilikannya atas biola terkenal seperti itu segera tenang. Kemudian satu persatu mereka menutup mata dan mendengarkan permainan Tiara. Mungkin karena kegelisahannya kinerja Tiara tidak stabil pada awalnya, banyak orang mengerutkan kening dan beberapa bahkan tampak mengejek. Untungnya Tiara tidak melihat itu. Jika tidak, itu akan sangat mempengaruhi penampilannya. Tentu saja Tiara juga tahu bahwa dia tidak bermain bagus di awal. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk menyesuaikan diri saat dia memainkan karya itu. Saat dia secara bertahap masuk pada fokus yang lebih baik, wajah orang-orang yang awalnya meremehkannya mulai menjadi serius. Lagi pula, untuk menjadi anggota resmi Berlin Philharmonic, setiap musisi pasti memiliki bakat terbaik dalam musik. Pada saat ini, mereka semua bisa merasakan bakat musik Tiara tidak kalah dengan mereka. Sebaliknya, bahkan emosi yang disampaikan oleh indera musik Tiara lebih kuat daripada emosi mereka. Catatan musik ringan dan lincah terus terdengar di studio itu, menunjukkan rasa ceria, semangat, dan jiwa muda sepenuhnya. Saat lagu berakhir, Tiara menghela nafas lega. Kemudian dia meletakkan biolanya dan membungkuk. Pertunjukan saya sudah selesai. Sandy adalah orang yang pertama bertepuk tangan mendukung Tiara. Kemudian yang lain kembali sadar dan memuji penampilan Tiara. Mendengarkan tepuk tangan yang meriah, Tiara merasa sangat lega. Sepertinya aku telah melewati tantangan. Setelah tepuk tangan berakhir, Sandy meninggalkan sambutannya untuk penampilan Tiara barusan. Dibandingkan terakhir kali, penampilanmu sangat meningkat pesat kali ini, terutama secara emosional. Rasanya sekarang sangat lengkap. Benarkah? Tiara kembali menatap Sandy dengan bingung, kemudian senyum di wajahnya menjadi lebih cerah, seperti bunga kecil yang mekar di musim semi. Senyum mempesona Tiara membuat yang lain tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bahkan Sandy juga terpesona. Sementara itu, Ruben juga membuat keputusan. Aku sudah memutuskan bahwa Tiara akan mengambil alih posisi asisten kepala konser untuk pertunjukan besok. Pada saat ini, mata hitam Tiara berubah menjadi sangat cerah dan kegembiraan yang luar biasa. Terima kasih, Pak Ruben. Tiara dengan penuh semangat berterima kasih kepada Ruben. Jangan mengatakannya. Saat ini, waktu adalah uang. Kamu harus terbiasa dengan daftar lagu-lagu siang dan malam ini. Setelah Ruben memutuskan untuk mempekerjakan Tiara, dia mengatur pelatihan untuk Tiara dengan penuh semangat dan tegas. Dia tidak membiarkan Tiara bersantai bahkan selama 1 menit pun. Sepanjang hari dan malam berikutnya, Tiara menghabiskan waktunya untuk berlatih. Di kantor presidir Kub Samuel yang mewah,
Niko seperti biasa mengenakan setelan hitam yang dipesan lebih dahulu. Dia sedang duduk di meja besar dan meskipun demikian, orang masih bisa melihat tubuhnya yang tinggi dan lurus. Pada saat ini aura dominan Niko memenuhi seluruh kantor. Ketika Bima mengetuk pintu dan masuk, dia bisa merasakan tekanan tak terlihat yang tersebar di ruangan itu. Dia memfokuskan pikirannya berjalan ke pusat kantor dan dengan hormat melaporkan kepada Niko. Pak Niko, klien terbaru untuk cabang kita di Eropa meminta untuk bertemu dengan Anda sebelum mereka setuju untuk menandatangani kontrak. Niko mengerutkan kening karena tidak senang. Melihat kerutan Niko, Bima segera menjelaskan kepadanya dan berkata, Pak Niko, dia adalah anggota Asiatic Inc. Dia ingin bertemu dengan Anda karena dia juga tahu banyak tentang pencapaian Anda dengan harapan bisa berteman dengan Anda. Saat mengatakan itu, ekspresi Niko berubah santai. Posisi Asiatic Inc. di Eropa mirip dengan posisi grup Samuel di Panduresia. Tidak diragukan lagi berteman dengan orang-orang seperti itu sangat bermanfaat bagi perkembangan cabang kami di Eropa. Kapan dia meminta untuk bertemu? Sebaiknya besok. Aku mengerti. Pergilah dan buat rencana yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Lalu tunggu instruksi lebih lanjut dariku. Baiklah. Bima menerima perintah itu dan pergi. Niko merapikan diri sebelum mengambil kunci mobilnya dari meja dan pergi dengan langkah besar. Malam itu dia kembali ke perumahan berlian dan membawa Gary yang sedang marah langsung ke kediaman keluarga Samuel. Bagaimanapun dia melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari. Karena itu dia tidak akan tenang jika dia meninggalkan Gary di rumah sendirian. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengirim Gary ke orang tuanya. Setelah membuat pengaturan untuk Gary, dia menghubungi Bima dan menyuruh Bima untuk menemuinya di bandara. Malam itu mereka berdua mengambil penerbangan malam ke Eropa. Pada saat pesawat mendarat di Eropa sudah siang. Setelah mandi dengan cepat, Niko pergi menemui klien mereka dengan Bima di belakangnya. Klien mereka adalah Presiden Asiatic Inc. Pak Hari Sullivan. Selama perjamuan, Hari dan Niko mengobrol dengan senang. Mereka langsung akrab meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka. Seolah-olah mereka adalah teman lama, bukan orang asing sebelum pertemuan ini. Hari awalnya ingin mengajak Niko ke klub malam pada malam hari, namun Niko tidak tertarik dan menolak tawaran itu. Hari tidak terganggu oleh penolakan Niko dan terus mengundang Niko ke tempat lainnya. Pak Niko, apakah Anda tertarik untuk menonton pertunjukan musik? Ada pertunjukan musik di Wina malam ini. Hanya akan memakan waktu paling lama 2 jam. Jika kita berkendara ke sana, kita masih bisa sampai tepat waktu. Diundang dengan sangat ramah, Niko tidak bisa menolak tanpa terlihat kasar. Dengan demikian, dia mengangguk setuju. Aula konser penuh dengan tamu dan mereka memenuhi setiap sudut bangunan kuno dan indah dengan suasana budaya. Pak Niko, silakan lewat sini. Setelah keluar dari mobil, Hari memberi isyarat kepada Niko. Niko mengangguk dan mengikuti Hari ke auditorium. Kemudian dia melihat poster-poster yang mengiklankan orkestra pertunjukan di sepanjang koridor. Ternyata itu adalah Berlin Philharmonic. Dia agak mengangkat alisnya, tiba-tiba merasa itu sangatlah kebetulan. Tiara berada di belakang panggung. Dia tidak tahu bahwa Niko juga ada di sini.
Memikirkan penampilan yang akan datang membuatnya sangat gugup sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah menyadari kegelisahan dan kegugupan Tiara, Sandi berjalan ke arahnya dengan senyum hangat. Sandi berpakaian lebih formal dari biasanya untuk pertunjukan hari ini. Tuxedo hitam dan indah yang dikenakannya membuatnya tampak menakjubkan dan sempurna. Sandi bertanya, "Gugup?" Tiara membuat suara tanpa komitmen sebagai balasan dan dengan cemas menambahkan, "Sandi, bagaimana jika aku membuat kesalahan selama pertunjukan?" Melihat ekspresi gelisah di wajah wanita itu, Sandi mulai menyemangatinya. "Jangan pikirkan itu, tenang saja. Kamu harus percaya pada diri sendiri bahwa kamu bisa melakukannya." "Itu benar, aku harus percaya pada diriku sendiri." Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Anehnya dengan setiap nafas dia secara bertahap rasa gugupnya berangsur-angsur menghilang. Tiara menatap Sandi dengan penuh syukur dan tersenyum. "Terima kasih sudah menghiburku, Sandi. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Kita akan segera tampil di atas panggung. Aku akan memeriksa kembali biolaku." Sandi mengangguk dan memperhatikan pekerjaan Tiara. Malam itu, kursalon Wina penuh sesak. Banyak anggota orkestra terkenal termasuk di antara para tamu yang datang untuk mengapresiasi pertunjukan itu. Mereka bertukar salam dan berinteraksi satu sama lain, suasananya sangat harmonis. Pada pukul 9 malam, pertunjukan musik secara resmi dimulai. Mengenakan gaun malam hitam dengan leher berbentuk V yang menjuntai, Tiara naik ke atas panggung bersama anggota Berlin Philharmonic lainnya. Gaun yang pas dengan bentuk tubuhnya memperlihatkan sosok Tiara yang indah sepenuhnya. Dia telah menata rambutnya yang tebal menjadi ikal ringan yang tergerai dengan lembut di pipinya. Wajahnya yang seukuran telapak tangannya memiliki lapisan riasan yang ringan tapi tetap terlihat cantik, membuatnya tampak bermartabat bukan centil. Bahkan ketika dia berdiri di samping Sandi, dia tidak dibayangi oleh cahaya yang memancar darinya. Sebaliknya keduanya berdiri bersama membuat pemandangan yang sangat menyenangkan. "Siapa gadis yang ada di sebelah Pak Sandi? Kenapa dia berdiri di tempat asisten kepala konser? Kapan asisten kepala konser dari Berlin Philharmonic diganti? Bukankah Anna Patrios yang menjadi asisten kepala konser di Berlin Philharmonic? Apa yang terjadi padanya?" Serangkaian diskusi menyapu para penonton. Duduk di antara kursi VIP di lantai 2, Niko segera melihat Tiara di tengah kerumunan sekilas dan membeku ketika dia melihatnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Tiara akan berada di sini, apalagi tampil sebagai anggota Berlin Philharmonic. Namun ketika dia melihat pria tampan yang berdiri berdampingan dengannya, citra pasangan sempurna yang mereka berikan tiba-tiba tampak sangat menjengkelkan baginya. Dia merasakan kemarahan yang sangat membara di hatinya saat melihat mereka berdua tanpa alasan yang jelas.